Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Udah lama gak ketemu. Sekarang kita harus kembali lagi ke aktivitas yang seperti biasanya, yaitu belajar online. Hari ini kita belajar online IPA tentang konsep gerak. Yeay, udah pernah gerak kan? Jadi insya Allah materi hari ini akan sangat menyenangkan karena kalian udah kenal sama yang namanya gerak. Oke? Nah, langsung aja deh kita belajar apa hari ini. Yuk kita mulai saja. Waktu kelas 7, kalian udah pernah belajar bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa gerak. Masih ingat makhluk hidup ada apa aja? Yes, ada manusia, terus ada babi, hewan maksudnya, dan ada juga tumbuhan. Jadi ketiga jenis makhluk hidup ini semuanya punya kesamaan, yaitu bisa gerak. Tapi permasalahannya, pernah gak sih kalian penasaran atau kepo gitu, apa definisi gerak sebenarnya? Terus kenapa kalian bisa auto ngebedain orang yang lagi gerak sama orang yang diem aja? Jadi gini, seseorang dikatakan bergerak ketika mengalami perubahan posisi dari titik acuan semula. Nah, setiap orang yang gerak itu pasti akan melewati lintasan tertentu. Lintasannya macam-macam. Bisa lintasan yang lurus, kayak gini. Bisa lintasan yang melingkar, kayak gitu. Bisa lintasan parabola, kayak gunung. Dan yang terakhir bisa juga lintasannya tidak beraturan. Jadi macam-macam nih. Nah, kebetulan waktu kalian di SMP sekarang, kita belajarnya gerak yang lintasannya lurus aja atau gerak lurus. Gerak lurus terbagi jadi dua, ada gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Tapi, sebelum kita belajar dua hal ini, kalian harus tahu dulu apa aja istilah-istilah yang ada di dalam gerak. Nah, ada apa aja istilahnya? Penasaran kan? Penasaran? Nah, jadi istilah di dalam gerak ada 5 nih yang harus kalian pelajari. Jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, sama percepatan. Yuk langsung kita mulai dari pengertian jarak. Jarak artinya panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda pada saat bergerak. Jadi contoh, kalau kalian mau jalan-jalan nih dari Bandung ke Jakarta, berarti jarak yang kalian tempuh itu artinya panjang jalanan yang kalian lewati selama dari Bandung ke Jakarta. Nah, terus ada nih temennya, namanya perpindahan. Artinya selisih jarak benda bergerak dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, atau nama lainnya posisi awal ke posisi akhir. Jadi kalau di perpindahan itu akan sangat berpengaruh posisi awal sama posisi akhirnya. Kalau posisi awal sama posisi akhirnya itu sama, contohnya kayak gini. Nah, balik lagi kan dia ke posisi awalnya, berarti itu nilai perpindahannya 0, atau dia dikatakan tidak mengalami perpindahan sama sekali. Jadi jelas ya perbedaan antara jarak sama perpindahan. Kalau jarak dia tidak dipengaruhi posisi awal sama posisi akhir. Kalau perpindahan dipengaruhi. Terus kalau jarak tidak dipengaruhi arah, jadi nggak peduli arahnya mau kayak gimana, pokoknya totalin aja semua. Kalau perpindahan dia dipengaruhi arah, dan kalau dia kembali ke titik awal berarti nilai perpindahannya 0. Oke, jangan kembali. Sekarang kita lanjut ke kelajuan. Udah pernah dengar belum kelajuan apa? Pasti belum ya, pasti belum kan? Nah, jadi kelajuan ini hampir mirip sama kecepatan. Pengertiannya apa? Nah, tuh ada kemampuan suatu benda bergerak dalam menempuh jarak tertentu pada setiap satuan waktu. Di situ ada kata-kata menempuh jarak tertentu pada setiap satuan waktu. Berarti nanti untuk mencari tahu kelajuan suatu benda, kita akan membutuhkan jarak tempuh benda tersebut sama waktu yang dia butuhkan untuk bergerak gitu. Nah, kelajuan ini
berarti dipengaruhi sama jarak dan waktu. Kalau kecepatan gimana? Kecepatan artinya kemampuan untuk menghitung perpindahan gerak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Dengan kata lain, kecepatan ini akan dipengaruhi oleh perpindahan sama waktu. Jadi itu perbedaannya antara kelajuan sama kecepatan. Kalau kelajuan dipengaruhi jarak, kalau kecepatan dipengaruhi perpindahan. Tapi tenang aja, kalau kalian disuruh menghitung kelajuan sama kecepatan, rumusnya sama, yaitu yang ini. V sama dengan delta S per delta T. V artinya kecepatan atau kelajuan, delta S artinya perpindahan atau jarak, dan T artinya waktu. Kalau kalian disuruh nyari kecepatan, tinggal bagikan saja. Ya, tinggal dibagi gitu maksudnya. Antara perpindahan atau jarak sama waktu. Oke? Jadi, it's really easy. Kita akan bahas lebih lanjut kecepatan sama kelajuan di contoh soal. Kita lanjut ke percepatan. Percepatan artinya perubahan kecepatan pada setiap waktu tertentu. Jadi, maksudnya seseorang dikatakan mengalami percepatan kalau dia berubah kecepatannya. Jadi gerakannya tuh bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kalau dia geraknya makin cepat, berarti percepatannya ada tuh. Terus kalau dia kecepatannya makin lambat, juga ada percepatannya. Masalahnya gimana cara ngitungnya? Gampang banget. Rumusnya juga hampir mirip kayak kecepatan. Kayak gimana rumusnya? Gini. Nah, A sama dengan delta V per delta T. A itu artinya percepatan, delta V artinya perubahan kecepatan, delta T artinya perubahan waktu tempuh. Jadi, buat mencari percepatan, kalian tinggal ngebagi perubahan kecepatan sama perubahan waktu tempuhnya. Nah, perubahan kecepatan, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya, tinggal kalian lihat selisih antara kecepatan akhir sama kecepatan awal. Nanti kita bahas lebih lanjut, oke? Di contoh soal. Kita ke gerak lurus yang sebenarnya. Tadi kalian kan udah belajar istilah-istilahnya. Sekarang kita belajar ke gerak lurus yang tadi ada dua. Gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita belajar GLB dulu atau gerak lurus beraturan. Sesuai namanya, pada GLB ini seseorang akan bergerak dengan kecepatan tetap atau secara teratur. Jadi gerakannya tuh bakal gitu-gitu mulu, nggak akan ada yang berubah gitu. Jadi stabil. Nah, karena kecepatannya tetap, berarti jarak yang ditempuh oleh orang tersebut akan berbanding lurus sama waktu tempuhnya. Maksudnya gimana? Gini, kalau kalian jalan di tempat, bukan gitu. Kalau kalian jalan di tempat yang kok ngulang sih, kalian butuh waktu yang banyak kalau mau jalan jauh gitu deh intinya, biar gak belibet. Nah, contohnya ini nih, contohnya pas waktu kalian jalan kaki gitu. Nah, karena di GLB kecepatannya tetap dan gerakannya gitu-gitu aja, berarti nilai percepatannya juga 0 karena gerakannya nggak dipercepat dan nggak diperlambat, stabil. Nah, kebetulan di GLB ini bisa dibuat grafik juga loh. Tadi kan GLB kecepatannya tetap, berarti grafiknya nanti kayak gini. Terus ini grafik jarak terhadap waktu, karena jaraknya berbanding lurus dengan waktu, maka grafiknya naik gitu. Masih ingat kan jarak berbanding lurus dengan waktu itu artinya semakin panjang jarak tempuhnya, semakin banyak waktunya. Nah, kalau ini grafik percepatan terhadap waktu, karena percepatannya 0, berarti grafiknya akan kosong gitu, nggak adaan. Oke, next ke gerak lurus yang kedua. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ini kebalikan dari GLB, berarti kecepatannya tidak tetap. Dia bisa gerak dipercepat, bisa diperlambat. Nah, yang tetapnya itu adalah percepatan. Ini apel yang jatuh contoh dari GLBB yang dipercepat. Oke, karena dia gerakannya makin lama makin cepat. Kalau yang diperlambat, contohnya ini, waktu kalian melempar sebuah benda ke atas,
nanti bendanya itu lama-kelamaan bakal makin lambat dan berhenti, terus kembali lagi ke tangan kalian. Oke, gampang kan? Jangan kebalik antara GLB sama GLBB. Sekarang kita masuk ke contoh soal hitungan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kecepatan mobil tersebut jika dinyatakan dalam satuan SI adalah... Dari soal itu kita tahu bahwa kita harus mengubah 36 km per jam jadi berapa meter per sekon. Gimana caranya? Pertama kita ubah dulu bentuk km per jam jadi pecahan. Jadi nulisnya di otak-atik gitu. Jadi kayak gini. Nah, udah diubah cara nulisnya, angka 36-nya juga diubah dalam bentuk pecahan. Jadi 36 per 1. 36 dibagi 1 kan 36 ya. Nah, udah kayak gini kalian konversi 36 km berapa meter, 1 jam berapa sekon. Cara konversinya kalian udah pernah belajar di SD. 36 km buat diubah ke M, caranya dikali 1000, terus 1 jam ada 3600 sekon atau 3600 detik. Nanti kalian kerjain pakai matematika, dapatlah hasilnya 10 meter per sekon. Jadi gitu. Gampang kan? Hati-hati ya matematikanya. Kita lanjut ke contoh soal hitungan yang kedua. Jarak dari kota A ke kota B adalah 120 km. Pak Budi berangkat dari kota A pukul 9 menuju kota B menggunakan kendaraan dengan kecepatan 40 km per jam. Pak Budi akan sampai kota B pada pukul... Nah, buat ini kalian cari dulu waktu tempuh yang dilakukan oleh Pak Budi itu berapa. Caranya dengan ngebagiin antara jarak sama kecepatan. Jadi nanti 120 dibagi 40 hasilnya 3 jam. Udah kayak gitu kalian tambahin sama waktu keberangkatan Pak Budi. Karena tadi Pak Budi berangkatnya jam 9, berarti 9 ditambah 3 jadi hasilnya 12. Jadi Pak Budi akan sampai di kota B pada pukul 12 siang gitu. Kita lanjut ke contoh soal hitungan yang berikutnya. Sebuah sepeda mula-mula diam, kemudian dikendarai oleh Andin selama 10 detik sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Maka percepatan sepeda tersebut adalah, kalian tulis dulu diketahui ditanyakan seperti biasa. Terus buat ngitung percepatan kita pakai rumus yang tadi, delta V per delta T. Delta V-nya itu perubahan kecepatan atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Karena kecepatan akhirnya 10, berarti kita tulis 10 dikurang 0. Kenapa kecepatan awalnya 0? Karena tadi Andin pertamanya diem, nggak ngapa-ngapain, jadi nggak ada kecepatan, makanya kecepatan awalnya 0. Oke? Udah kayak gitu tinggal kalian kurangi sama bagi, nanti dapat hasilnya 1 meter per sekon gitu. Semoga jelas ya. Kita next ke soal berikutnya. Ini contoh soal konsep. Pada GLB terdapat hubungan antara jarak, waktu, kecepatan, dan percepatan. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan GLB, kecuali kita mulai dari option yang D. Yang D itu grafik percepatan terhadap waktu. Kalau di GLB tadi kan udah pernah ya dijelaskan bahwa percepatannya 0 kalau di GLB, makanya grafiknya harus kosong. Nah yang D ini benar grafiknya kosong, nggak ada apa-apa. Jadi yang D itu adalah grafik GLB. Kita lanjut ke yang C. C itu grafik V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu. Kalau di GLB kecepatannya kan tetap, berarti garisnya itu harus lurus. Nah berarti option yang C juga benar nih, itu adalah grafik GLB. Sekarang lanjut ke option B. Yang B itu grafik S terhadap T atau grafik jarak terhadap waktu.
Di GLB jarak akan berbanding lurus sama waktu, makanya grafiknya harus naik. Jadi option B juga benar. Akhirnya grafik yang menunjukkan bukan GLB adalah yang A. Jadi pilih yang A. Oke, lanjut. Masih contoh soal konsep yang merupakan peristiwa yang menunjukkan contoh dari GLBB diperlambat adalah, ingat GLBB diperlambat artinya kecepatannya harus berkurang sampai dia berhenti. Kita cek satu-satu dari option A. Bola tenis menggelinding di atas tanah. Nah, kalau bola tenis gerak di tanah, makin lama dia bakal makin lambat atau makin cepat. Makin lambat kan? Tahu dari mana makin lambat? Karena lama-kelamaan dia bakal berhenti. Kalau dia bakal berhenti, itu artinya diperlambat. Makanya option A itu adalah contoh dari GLBB diperlambat. Jadi isinya A. Gitu. Oke, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Kita udah beres. Diriku akan menyimpulkan semuanya. Hari ini kalian belajar tentang konsep gerak. Di dalam gerak ada yang namanya GLB sama GLBB. Kalau GLB itu kecepatannya tetap, kalau GLBB kecepatannya berubah. Bisa dipercepat, bisa diperlambat, jangan kebalik. Nah sekarang tugasnya bisa kalian lihat di description box. Selamat mengerjakan, terima kasih. Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar kalian? Udah lama gak ketemu. Sekarang kita harus kembali lagi ke aktivitas yang seperti biasanya, yaitu belajar online. Hari ini kita belajar online IPA tentang konsep gerak. Yeay, udah pernah gerak kan? Jadi insya Allah materi hari ini akan sangat menyenangkan karena kalian udah kenal sama yang namanya gerak. Oke?